يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian seputar tafsir Al-Quran. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, kemuliaan bulan Ramadan di samping dengan adanya Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, Syahrul Barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan, Syahrul Idkum minanna, bulan yang mana ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibuka lebarnya pintu-pintu surga. Ada satu kemuliaan yang lain, yaitu disebut Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Apa itu Al-Quran? Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, pengambilan kata dasar dari akar kata qoro'a yaqra'u Qur'anan. Sementara Al-Quran menurut Syekh Hudharibi, Al-Quran adalah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril, disampaikan dengan jalan mutawatir, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta dihitung-hitung ibadah ketika membacanya. Itu adalah Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sesuai dengan bahasa dalam ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan inilah kami menurunkan kitab suci Al-Quran. Kapan terjadinya diturunkannya Al-Quranul Karim? Al-Quran diturunkan menjadi dua tahapan. Yang pertama secara sekaligus, yang kedua secara terperinci. Yang sekaligus adalah Al-Quran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz. Setelah di Lauhil Mahfuz dicatat oleh para malaikat Safaroh Kiramil Bararah, juri tulis Al-Quran yang tulisannya bangsa Manawi. Kemudian Al-Quran tersebut disimpan di satu tempat yang disebut dengan Baitul Izzah namanya. Itu secara sekaligus. Sesuai dengan bahasan dalam Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan kepada Muhammad Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dengan secara sekaligus. Yang kedua, proses Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu Al-Quran yang ada di langit dunia, yang ada di Baitul Izzah, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui pelantara malaikat Jibril. Menurut Qaul Masul sampai mencapai waktu kira-kira 23 tahun. 10 tahun Hijriah melangkah 11 Hijriah, Al-Quran selesai seluruhnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa tujuan dari diturunkannya Al-Quran? Yang pertama adalah hudan, sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk manusia. Manusia mana yang bisa mengambil petunjuk manusia mana yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran? Tentunya seluruh manusia, lapisan manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quranul Karim. Karena di sana ada lafaz nas, di sana ada alif lam. Menurut ilmu nahwu, alif lam di sana menunjukkan alif lam lil istidrakil jinsi. Artinya seluruh jenis manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran.
laki-laki, perempuan, orang yang beriman dan tidak beriman, seluruhnya bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Akan tetapi orang-orang yang bertakwalah yang paling dulu bisa mengambil petunjuk daripada Al-Quran. Sesuai dengan dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, yang bisa menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah wabayyinatin minal huda. Al-Quran berfungsi sebagai penjelas daripada petunjuk. Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang adanya ayat-ayat yang berhubungan dengan perintahan beribadah kepada Allah, perintahan mengesahkan Allah, perintahan akan adanya mengesahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adanya ahbar-ahbar mughayabat, berita-berita gaib tentang adanya surga dan neraka. Itu seluruhnya dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah wal furqan. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda antara hak dan benar, sehingga nama lain daripada Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Selanjutnya ayat berikutnya, lanjutan ayatnya, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang hadir, yang diibarat dengan menyaksikan alias hadir ada di dalam bulan suci Ramadan, nah maka ada satu kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Sekaligus ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban ibadah puasa bagi orang-orang yang hadir di dalam bulan suci Ramadan, yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit ataupun dalam keadaan musafir, maka hendaklah ia menghitung hari-hari yang lainnya yang ia tinggalkan puasa untuk diqadha, diganti di bulan-bulan yang lainnya. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah. Sebelumnya Allah memerintahkan falyasum, memerintahkan untuk berpuasa, tapi sesudahnya dijelaskan orang yang sakit, orang yang musafir boleh meninggalkan berpuasa. Itu artinya adalah ada satu rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu ushul fikih disebut ada satu kaidah yang menyatakan al-hukmu idza taghayyara minal masyaqqati ila suhulati bahwa rukhsatun. Hukum apabila berubah dari susah, dari masyaqqat kepada kemudahan, maka disebut rukhsah, alias keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah senantiasa menghendaki kemudahan kepada kita. Allah tidak menghendaki kesusahan kepada kita, sehingga orang yang puasa dan musafir boleh melaksanakan, boleh berbuka puasa dengan catatan mengqadha puasa yang ia tinggalkan. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita, yasiru wa la tuasiru, permudahlah jangan mempersulit, wabasiru wa la tunafiru, berilah kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah hitungan bulan ketika hilal belum tampak pada tanggal 29 hari, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Walitukabirullaha, dan agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa sunnah muakkadah kita membacakan takbir ketika akhir bulan Ramadan, setelah terbenam matahari sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kita dianjurkan untuk membaca takbir. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukur dalam arti yang sesungguhnya, ingat terhadap nikmatnya, ingat terhadap yang memberikan nikmatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwanul muslimin rahimakumullah, demikian tadi, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri. Yang baiknya datang dari Allah, yang jeleknya datang dari kesalahan saya. Hudmasofa wa damakadar, hadanallahu wa ikum majmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.